Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Mubedika. Saya dari Pendidikan Ekonomi B ingin menjelaskan untuk ujian akhir semester tentang pengembangan outline kerangka karangan. Di sini saya akan jelaskan temanya pasar modal, latar belakang, unsur serta peranan pasar modal, penggunaan media edukasinya, video dan materi, tujuannya mengetahui ruang lingkup pasar modal, dan manfaatnya mengetahui definisi lengkap dari pasar modal. Definisi pasar modal. Pasar uang dan modal merupakan pasar di mana dipertemukan antara permintaan dengan penawaran akan dana. Di dalam pasar modal, instrumen yang diperdagangkan adalah berjangka panjang seperti saham dan obligasi. Dan instrumen tersebut mempunyai variasi dan macam sesuai dengan perkembangan keadaan perekonomian serta kompleksitas perusahaan yang bersangkutan. Realisasi pasar ini sudah ada sejak sebelum perang dan dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Dan pada saat sekarang, Bursa Efek di Jakarta merupakan pasar modal. Selanjutnya fungsi. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sarana pemerataan pendapatan, sarana peningkatan pendapatan negara, indikator perekonomian negara, dan peningkatan kapasitas produksi. Unsur pokok pendukung pasar modal, yaitu adanya perusahaan atau lembaga usaha lainnya yang menawarkan saham atau obligasi kepada masyarakat. Yang kedua, adanya masyarakat investor. Yang ketiga, adanya lembaga pasar modal yang dapat mempertemukan untuk peminta dana dan penyedia dana. Dan yang terakhir, adanya perantara dan pedagang efek yang berperan sebagai lembaga penunjang pasar modal. Selanjutnya, peranan pasar modal. Yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha. Yang kedua, meratakan pendapatan masyarakat dari hasil pembangunan itu. Yang ketiga, menyehatkan pengelolaan perusahaan. Yang keempat, memobilisasi dana masyarakat yang akan saling menunjang dengan pengembangan kegiatan usaha yang memerlukan dana. Selanjutnya ada persyaratan objektif untuk pasar modal, yaitu kondisi pasar yang satu, stabilitas politik dan kebijaksanaan yang jelas dan tegas. Yang kedua, tingkat pendapatan nasional per kapita yang cukup tinggi. Yang ketiga, kegiatan industri yang aktif dan berkembang. Ya, dan yang selanjutnya kondisi khusus. Yang pertama ada tersedia stok atau saham, yang kedua tersedia cukup pembanding di antara penghasilan stok atau saham dengan pinjaman bank, deposito, obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan swasta. Yang ketiga adanya sejumlah perusahaan di antara penghasilan stok atau saham sejumlah pedagang perantara dalam saham lebih dari 20. Yang keempat adanya bursa yang non-profit ya. Dan yang terakhir adanya satu undang-undang pasar modal dan satu lembaga administrasi. Selanjutnya, operasi pasar modal yang efektif. Yang pertama, pendemokrasian pemilikan modal dan manajemen perusahaan. Yang kedua, penyelenggaraan diversifikasi sumber-sumber di mana perusahaan dapat menarik modal dan memperkuat posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, perluasan pasar modal yang secara langsung terkait dengan program dana atau modal dalam negeri. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga dapat membantu memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.